Syurutus shalah, syarat sahnya salat. Salat yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaan di dalamnya, itu semua tidak bisa kita kerjakan kalau kita tidak melewati dan menjalani syarat-syarat yang harus kita tunaikan sebelumnya. Maka sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus kita kerjakan sebelum kita betul-betul menunaikan sholat kita. Tidak bisa sekiranya seorang yang dia datang dari luar berpakaian apa adanya kemudian langsung masuk ke dalam shaf dan mengangkat kedua tangannya bertakbiratul ihram. Tidak bisa. Kalau syaratnya ini tidak dikerjakan, maka amalan sholat itu pun tidak bisa diterima, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sholat tersebut. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan mempelajari apa saja syarat-syarat sahnya sholat. Tapi tidak cukup satu waktu ini, memerlukan sekitar 2, 3 atau 4 pertemuan. Kita akan membahas itu secara satu persatu. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menuliskan syurutus shalah, syarat-syarat sah atau syarat-syarat salat di sini yang dimaksud adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatu as-shalah. Yang dimaksud dengan syarat-syarat salat di sini adalah bagaimana salat itu menjadi sah ketika kita mengerjakan syarat-syaratnya. Li'anna syarta fil lughah, kata syarat yang sudah kita pakai juga dalam bahasa Indonesia. Syarat ya syarat, asal katanya dari bahasa Arab. Syarat secara definisi bahasa itu adalah al-alamah, tanda. Jadi syarat secara bahasa artinya adalah tanda. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 18, fahal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah. Apakah mereka melihat bahwasanya nantinya kiamat dianggap oleh mereka itu datang tiba-tiba? Tidak. Faqad jaa asharatuha, sungguhnya kiamat itu didahulukan dengan tanda-tandanya. Sedikit kita membahas tentang ayat ini. Asyratu itu adalah jamak dari syartun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya mereka yang meyakini kiamat itu datang tiba-tiba, Allah Subhanahu wa taala membantah dengan mengatakan faqad jaa asyratuha. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kiamat itu akan datang. Nah, ketika kita berbicara tentang kiamat, tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Tidak ada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang diturunkan atasnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala secara sah melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Bahkan ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur, malaikat Jibril datang dengan bentuk manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan kiamat. Apa kata Nabi SAW? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
Tidaklah orang yang ditanyakan tentang kapan hari kiamat itu lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mengetahui secara tepat kapan kiamat akan terjadi. Bahkan malaikat Jibril setelah itu mengatakan apa? Apa saja tanda-tandanya? Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Kapan lebih tepatnya? Nabi SAW tidak tahu. Makanya sungguh mengherankan ketika kita mendapati pada saat sekarang ini, di zaman sekarang ini, itu ada beberapa pendakwah yang mereka seolah-olah tahu kapan kiamat akan terjadi. Bahkan mereka berusaha dengan menghitung-hitung, berusaha mencocok logi, bahwasanya dengan tafsir ini maka kiamat akan terjadi, perhitungannya akan terjadi kapan? 73 tahun ke depan. Wal'iyadzubillah. Dari mana dia mendapatkan hal tersebut? Dengan matematika otak dia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang tahu melalui wahyu Allah Subhanahu Wa Taala segala sesuatunya Allah batasi. Nabi SAW tidak tahu kapan tepatnya hari kiamat ini datang. Orang yang hidupnya jauh berabad-abad setelah Nabi SAW wafat, dia bisa mengklaim, bisa mengatakan saya tahu kapan kiamat. Bahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa Ramadan yang lalu, dengan dibawakannya hadis yang lemah yang mengatakan bahwasanya kalaupun sekiranya, ana lupa Allah alam, apakah pertengahan Ramadan jatuh atau tanggal 17 Ramadan jatuh pada malam Jumat dan sebagainya, akan terjadi kiamat. Na'udzubillah. Hadisnya saja tidak sahih, dijadikan sebagai dasar. Dan dia mengatakan akan keluar ini, akan keluar itu. Ketika tidak keluar hal-hal yang dia ucapkan tersebut, dia meminta maaf. Ternyata saya salah. Memang Anda salah dari awal. Anda salah dari awal. Tidak ada yang mengetahui kapan tepatnya hari kiamat terjadi. Wallahi tidak akan ada yang tahu. Kalaupun ada yang mengatakan, oh sudah datang Imam Mahdi dan sebagainya, kata siapa? Bisakah itu menjadi satu hal yang divalidkan di apa? Tidak ada. Tidak ada. Maka apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan tanda-tandanya. Iya. Ya sekarang contohnya, dibuatlah ketakutan-ketakutan. Sekarang Jazirah Arab sudah menghijau dan ini merupakan tanda kiamat. Bersiaplah. Kita katakan, iya kita bersiap. Tapi ketahuilah, lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu merupakan tanda kiamat. Tapi berapa jaraknya Nabi SAW lahir sampai sekarang? Berabad-abad. Belum Allah Ta'ala buktikan dengan apa? Kiamat yang nyata. Betul, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan tanda-tandanya, kita tahu itu. Jazirah Arab menghijau, banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi. Naam, itu tanda-tandanya. Dan itu sudah terjadi banyak tandanya di zaman Nabi SAW. Sekali lagi, kapan tepatnya kita tidak tahu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi tolong jangan kita mempercayai sekiranya ada seorang pendakwah yang dia berani secara terang-terangan menekankan bahwasanya akan terjadi kiamat begini dan begitu pada waktu tertentu. Jangan percaya sama sekali. Atau bahkan ditentukan dengan tanggal sekian, tanggalnya cantik sekali, akan terjadi kiamat. Kalau kita percaya kepada hal tersebut, hati-hati. Kepercayaan ini bisa mengarahkan kita kepada kesyirikan. Kenapa? Yang tahu kapan kiamat terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Otak kita terbatas, akal kita terbatas. Janganlah kita terbiasa mencocok logi dengan ayat sekian, surat sekian, halaman sekian dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Tidak mungkin itu 100% benar adanya. Naam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi telah menunjukkan di hadapan kita tanda-tandanya. Apakah kita harus merasa takut? Naam. Kita harus merasa takut kapanpun itu. Kapanpun itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika orang ditakut-takuti dengan adanya kondisi-kondisi kiamat, yang ada orang itu bukan semangat ibadah, tapi malah apa? Malah lemah, menurun kuantitas atau kualitas ibadahnya.
Kenapa? Pasrah saja sudah. Ada mau kiamat, ngapain lagi? Nggak bisa seperti itu. Justru ketika kita itu mengetahui adanya tanda-tanda kiamat, kita betul-betul istiqomah dalam ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lalai terhadap hamba-hambanya bertakwa, nggak akan. Allah Subhanahu wa taala tuh tahu sekiranya hambanya istiqomah, Allah akan berikan jalan. Seorang mukmin itu akan siap kapanpun kiamat terjadi. Dengan apa dia bersiapnya? Dengan betul-betul istiqomahkan, menjaga diri dia dengan menjaga ibadah-ibadahnya, muamalah-muamalahnya, seperti itu. Jadi sekali lagi bukan rasa takut kita tuh mengalahkan kita. Akhirnya kita malas ibadah, pasrah begitu aja, enggak seperti itu. Naam. Wasyart fi istilahi ahli usul. Tadi kita belajar tentang syarat secara bahasa, artinya adalah tanda, al-alamah. Faqad jaa syaratuha, telah datang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat, alamatuha. Tapi syarat secara istilah ahli usul fikih yaitu apa? Ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud. Ana artikan, semoga kita nggak bingung. Syarat secara istilah bahasa Arab, ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud. Syarat adalah sesuatu sekiranya hal tersebut tidak ada, maka syarat tersebut tidak terpenuhi. Tapi sesuatu yang disyaratkan tadi tidak mesti adanya dia itu menjadi adanya syarat tersebut. Gimana bahasanya? Baik. Ma yalzam min adamihil adam wala yalzam min wujudihil wujud. Yang namanya syarat, sekiranya syarat itu salah satunya tidak terlaksana, maka tidak sempurnalah syarat tersebut dan tidak terpenuhi. Tapi apa yang disyaratkan tadi, ya, keberadaan dia, wujud dia itu belum tentu mengadakan apa yang disyaratkan. Contoh, Anas berikan contoh. Syarat menjadi mahasiswa ma'had atau santri ma'had fulan, syaratnya adalah laki-laki, usianya anggaplah 12 sampai 15 tahun, sehat jasmani dan rohani. Kita anggap syarat itu 3 saja. Taib, anak tanya sama antum semua, kalau seumpamanya salah satu syaratnya tidak terpenuhi, kira-kira bisa nggak kita masuk ke ma'had tersebut? Contoh, perempuan masuk ke ma'had tersebut bisa nggak? Tidak bisa. Laki-laki terpenuhi, usianya 20 tahun, sehat jasmani, tapi karena usia 20 tahun, bisa nggak dia masuk ke ma'had tersebut? Tidak bisa. Tidak bisa. Laki-laki syarat utamanya dapat, usianya 14 tahun masuk, tapi dia tidak sehat jasmani, masuk tidak? Tidak masuk. Itu namanya syarat. Artinya adalah syarat itu, ketika syarat ini tidak terpenuhi, maka secara hukum dia tidak berlaku. Ada seorang anak perempuan mau masuk pesantren, ternyata syaratnya laki-laki, bisa nggak dia masuk pesantren? Tidak bisa. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Inilah dimaksud dengan ma yalzam min adamihil adam. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka secara hukum dia tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena apa? Tidak terpenuhi syaratnya. Tetapi wala yalzam min wujudihil wujud. Apa yang disyaratkan ketika dia ada, bukan berarti syarat tersebut atau hukum tersebut berlaku adanya. Contoh, apakah mesti syaratnya laki-laki
Apakah yang namanya laki-laki harus masuk pesantren?